Oke, kembali lagi sama Tapi Santuy. Kali ini kita akan mematapkan pemahaman kita lebih lanjut mengenai gerak satu dimensi. Kita akan ngerjain soal-soalnya. Nah, kita mulai dari part 1 dulu, yaitu tentang gerak yang percepatannya berubah pada waktu. Di sini kita lihat kita punya partikel, gerak dalam lintasan lurus ke arah sumbu X, positif, dengan kecepatan konstan 3. Oke, setelah 2 detik, jalan kecepatan 3, dia mengalami percepatan fungsi waktu. A-nya 2T-8. Nah, di sini kita tentuin VT-nya ya, kecepatan sebagai fungsi waktunya. Terus pada waktu kapan partikel balik ke arah dan perpindahannya. Oke, kita mulai satu dulu dari yang A. Tentukan kecepatan partikel sebagai fungsi dari waktu. Oke, mulai kita punya clue di sini ya. Partikel bergerak, kecepatannya konstan selama berapa detik? Selama 2 detik. Karena setelah 2 detik kemudian ada percepatan. Jadi dari awal sampai 2 detik pertama itu kecepatannya konstan. Kita bisa tulis begini, jadi dari 0 sampai 2 detik kecepatannya 3. Berarti kan karena konstan, VT-nya 3. Nah, kecepatannya akan berubah setelah detik kedua. Jadi kalau disebut ketika T-nya lebih besar sama dengan 2, nah ini berubah nih VT-nya nih. Berapa gitu ya. Kita harus cari di sini nih. Oke. Kita kan di sini punya percepatan ya. Setelah 2 detik percepatannya sekian. Jadi kita bisa cari kecepatan dari percepatan, yaitu integral kan ya. Kecepatan itu integral dari percepatan. Oke, jadi nah kita tinggal hitung integral dari A dt. Nah ini supaya enak ya, karena kalau bingung pakai integral tentu, enakan pakai integral tak tentu kalau nggak yakin sama batas-batasnya. Jadi kita pakai integral tak tentu aja. Oke, A nya 2T-8 dt. Nah ini tinggal diintegralin, jadi dapetnya T kuadrat min 8T plus C. Jangan lupa ada konstantanya karena integral tak tentu. Nah sekarang tugas kita adalah cari ininya ya, cari C-nya berapa nih. Nah hati-hati, di sini kita nggak boleh masukin T-nya 0. Kenapa? Karena rumus ini berlakunya untuk T yang lebih dari 2. Ya kalau kita masukin T-nya 0 salah, itu salah besar. Ya jadi ini hanya berlaku untuk T yang di atas 2 detik. Dan yang kita tahu apa? Yang kita tahu ketika T-nya sama dengan 2, ketika T-nya 2 second, V-nya masih 3. Ya karena dia konstan 3 sampai 2 detik. Jadi ketika T-nya pas 2, V-nya masih 3. V sama dengan 3. Dan kalau menurut rumus ini, ya, menurut rumus ini kata-katanya 2 masukin nih. Berarti 2 kuadrat min 8 kali 2 16 ya, plus C. Oke, ini kalau dihitung kita akan dapat C-nya 15. Tinggal pindah ruas aja tuh ya. C-nya 15 gitu. Oh, oke. Berarti nanti dapat kalau mau disimpulkan seperti ini. Ya. Jadi VT sama dengan 3 kalau dari 0 sampai 2 konstan, dan ini T kuadrat min 8T plus 15. Ya, dari sini ya C-nya 15. Kalau T-nya di atas 2. Nah, oke, itu udah dapat nih. Itu jawaban kita yang A. Sip ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah integral, dan ini tak tentu, dan jangan sampai salah batas-batasnya. Oke, yang B. Pada waktu kapan partikel berbalik arah? Kalau partikel berbalik arah dari kanan ke kiri ya, berarti dia harus melewati V sama dengan 0 dong. Misalnya aja kita jalan nih, jalan ke kanan, kalau pengen balik ke kiri harus berhenti dulu sesaat. Jadi kapan berbalik arah? Itu kita cari waktu ketika V-nya 0. Karena ini bisa jadi ketika dia berhenti sesaat partikelnya dia balik arah gitu. Nggak bisa langsung ya dari gerak ke kanan langsung gerak ke kiri, nggak bisa itu. Berarti tinggal cari V-nya sama dengan 0 ya. Dan kalau di 0 sampai 2, V-nya nggak mungkin 0. Karena V-nya fix di 3 meter per second. Yang mungkin 0 adalah ketika di T-nya lebih dari 2 detik. Oke, jadi ketika T-nya lebih dari 2 detik, itu V-nya T kuadrat min 8T plus 15. Ini kita bikin 0. Ya, ini kalau di... Ini sama kuadrat, dan bisa difaktorin. Jadinya T min 3, T min 5 sama dengan 0. Jadi kita dapat dua jawaban ya. T sama dengan 3 second, dan T sama 5 second. Ya, jadi ketika dua waktu ini, si partikel kecepatannya 0. Tapi belum tentu balik arah ini ya. Kita harus cek lebih lanjut lagi. Nah, buat ngeceknya, kita supaya lebih mudah, ini kita bikin garis bilangan gini nih. Ini nunjukin ketika T-nya sekian ya, kita ambil beberapa nilai. Ketika T-nya 2, berapa V-nya? Ketika T-nya 3, berapa V-nya? Jadi kita bisa hitung. Nah, oke. Ketika T-nya 2, kita lihat di sini V-nya 3 kan ya. Berarti dia lagi gerak ke sub X positif tuh. Anggaplah ke kanan gitu ya. Nah, jawabannya yang ini. Jadi ketika T-nya 2, partikel gerak ke sana nih.
Kemudian ketika T-nya 3, 0 ya. V-nya 0, berarti lagi berhenti sesaat ya. Sekarang kita lihat ketika T-nya 4. Kalau T-nya 4, V-nya berapa? Nah, nanti kalian bisa cek, tinggal pakai kalkulator aja ya, tinggal dihitung. Ketika T-nya 4, itu V-nya min 1 meter per second. Ya, tinggal dimasukin aja nih ke sini nih, T-nya 4, dapatnya V-nya min 1. Artinya apa? Dia gerak ke submesh negatif dong berarti, karena minus V-nya ya. Jadi ketika di 3 detik dia berbalik arah dari yang tadinya ke kanan jadi ke kiri gitu. Di 5 detik 0 ya. Karena kita cek yang di 6 detik. Kalau tebakan kita benar harusnya dia ke kanan. Hitung lagi ya, ketika T-nya 6 detik, V-nya berapa? Kalau dimasukin lagi nih, T-nya 6 ke sini, kita akan dapat V-nya 3. Jadi di 6 detik, dia sama dengan 6, dia kembali ke kanan lagi. Oke, jadi benar ya. Jadi ketika 3 detik berbalik arah, ketika 5 detik berbalik arah. Itu jadi jawaban kita. Jadi kapan berbalik arah di dua waktu ini? Di T sama dengan 3 dan di T sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke, yang terakhir yang C. Tentukan perpindahan partikel dari awal sampai partikel berbalik arah terakhir kalinya. Perpindahan dari awal sampai terakhir kali berbalik arah. Oke, berarti kapan berbalik arah terakhir kali? Ketika T-nya 5 ya. Setelah itu dia nggak balik arah lagi. Oke, berarti cari perpindahan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Nah, kita harus cari perpindahan ya. Perpindahan itu kita bisa peroleh dari integral kecepatan. Dan karena di sini udah jelas nih dari mana ke mana, pakai integral tentu aja. Dan nggak perlu X0 karena perpindahan, bukan posisi yang kita cari. Jadi langsung V dt gini. Tapi hati-hati, V kita ada dua rumus ya. Dari 0 sampai 2 itu 3. Jadi harus dipecah. Dari 0 sampai 2 itu V-nya 3. 3 dt. Kemudian dari 2 sampai 5. Itu yang T kuadrat min 8T plus 15 dt. Nah, ini harus hati-hati di sini ya. Oke, ini kalau dihitung dapatnya kayak gini. Nah, ini kita peroleh integral tentunya. Jadi 3 jadi 3T. Batasnya 0 sampai 2. Kalau yang ini jadi sampai 3T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 15T. Batasnya dari 2 sampai 3. Oke, ini kalau dihitung, delta X-nya ya, kalkulator aja. Ini 6 plus 50 per 3 min 50 per 3. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 6 meter. Jadi di sini ada yang menarik. Dari integral yang ini, hasilnya ternyata sama 53 min 53, jadinya 0. Artinya apa? Selama dari 2 detik sampai 5 detik, ternyata partikel kembali ke posisi semula gitu. Ya, jadi dia gerak tapi kembali ke posisi awal. Makanya delta X-nya 0. Dari 2 sampai 5 ya. Secara overall berarti perpindahannya adalah 6 meter. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.